Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2022. Dan kita mau bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang tahun minggu kemarin. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak pernah berubah, Dia akan menyertai kita di tahun ini. Seperti tema besar kita di bulan Januari ini, yaitu melangkah bersama Yesus. Minggu ini juga merupakan minggu yang istimewa. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan bersama dengan gembala sidang kita. Dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 103 ayat 15 dan 17. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Amin. Kasih setia Tuhan akan selalu ada sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji
puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun kemarin. Dan kami percaya Tuhan, di tahun ini Engkau sama akan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan menolong ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan Tuhan menolong juga Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mau menolongnya, Kau memberikan kuasa untuk Gembala sidang kami, sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja di atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak semua untuk menaikkan pujian. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku berjalan di sisi-Mu Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Grace. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Panggilan persembahan, Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Dan kita mau menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang
hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Dan biarlah Tuhan kuduskan persembahan dan perpuluhan kami, sehingga dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa, siapkan hati kami untuk kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Tuhan yang memimpin. Namun sebelumnya kita akan disiapkan dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru untuk semua jemaat BPW Anugerah dari Allah. Saya berdoa kiranya di tahun yang baru ini kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, hidup semakin mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga berdoa, kita berdoa bersama kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita, memberkati keluarga kita. Kita berdoa juga, kalau Tuhan berkenan, biarlah di tahun ini kita memiliki tempat ibadah sendiri. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu membagikan satu pesan firman Tuhan di awal tahun baru ini.
Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari yaitu Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin. Biarlah kita semua tanpa terkecuali mau merelakan diri kita, mau merelakan keluarga kita, rumah tangga kita, pelayanan, pekerjaan, bahkan masa muda kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Mazmur pasal yang ke-23, ketika Bapak Ibu dengar Mazmur 23, pasti saya percaya bahwa setiap kita tahu bahwa Mazmur ini tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau mempelajari Mazmur 23 ini, sebenarnya ada dua metafora atau dua kiasan yang Raja Daud tulis di dalam Mazmur 23 ini. Yang pertama, di ayat 1 sampai dengan ayat 4, Raja Daud menulis tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan metafora yang kedua yaitu sebagai tuan rumah yang baik. Sebagai tuan rumah yang baik yaitu selalu menerima, selalu menyambut tamunya, dan mencukupkan segala kebutuhan tamunya dengan begitu limpahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga gambaran Tuhan kita. Dia Allah yang menerima kita, menerima Bapak Ibu apa adanya. Dia akan dengan senang hati ketika kita datang kepadanya. Dia akan menyambut dengan senang hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Mazmur 23 ini Mazmur yang sungguh luar biasa. Mazmur yang sungguh-sungguh memberikan keyakinan iman bahwa Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang membimbing, melindungi kita, bahkan menerima kita apa adanya, menyambut kita dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka itu Daud berkata, aku tidak akan kekurangan, aku tidak takut bahaya, bahkan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan sungguh-sungguh memimpin hidup kita, ketika Bapak, Ibu, dan saya membiarkan diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita dipimpin Tuhan sepanjang tahun ini, berkat apa yang akan kita terima? Minimal ada 3 berkat, dan ini adalah berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak, Ibu, dan saya membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita mengerti bahwa hidup kita, ya, diri kita, ada 3 bagian dalam diri kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga hal ini akan terpelihara sempurna ketika Bapak, Ibu, menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidup kita. Kita akan melihat satu persatu berkat ketika kita menjadikan Tuhan pemimpin hidup kita. Yang pertama, bahwa Tuhan akan menjamin kebutuhan jasmani kita. Ini berhubungan dengan kebutuhan tubuh kita. Tuhan akan jamin, Bapak, Ibu, kebutuhan tubuh kita, kebutuhan jasmani kita. Dan saya mau Bapak, Ibu, memperhatikan sungguh-sungguh kata Tuhan di dalam ayat 1, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata Tuhan di sini ditulis dengan huruf besar semua. Betul? Ini bukan tanpa alasan, tetapi sungguh-sungguh punya makna yang dalam. Tuhan huruf besar di kalangan orang Yahudi, ini adalah kata yang sakral. YHWH, Yahweh ini nama yang agung, nama yang sakral dan luar biasa. Daud menulis hal ini. Kenapa, Bapak, Ibu? Dia mau menggambarkan bahwa Tuhan yang Maha Agung itu, Tuhan yang luar biasa itu bukan Tuhan yang jauh dengan umatnya, bukan Tuhan yang jauh dengan anak-anaknya, tetapi Dia Tuhan yang mau dekat, seperti seorang gembala dengan domba-dombanya, begitu dekat.
Memang kelihatannya sepertinya kontradiktif, sepertinya kontradiksi, ya. Maha agung, tapi kok digambarkan seperti seorang gembala. Bapak, Ibu, Saudara, ini kebenaran yang luar biasa tentang Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha agung, tetapi Dia Tuhan yang dekat dengan Bapak, Ibu, dan saya. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau menjamin kebutuhan jasmani anak-anaknya. Buktinya apa? Di ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan jika seekor domba ada di padang rumput yang berumput hijau, betapa senang hatinya. Kenapa? Karena itu sebagai kebutuhannya. Dan itulah yang Allah akan lakukan dalam hidup kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Dia pemimpin, menjadikan Dia gembala di dalam hidup kita. Mungkin buat kita di dalam situasi di Indonesia, ya, kalau kita lihat di Indonesia padang rumput hal yang biasa. Kadang kala ada di antara kita mungkin yang rumahnya ada padang rumput, kita langsung melihat padang rumput, Pak Pendeta, kalau ke rumah saya, ya. Tetapi kalau kita perhatikan pada konteks di mana Alkitab ini ditulis, ya, Mazmur 23 ini ditulis, yaitu di Timur Tengah. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu tahu di Timur Tengah itu kebanyakan adalah padang gurun. Jadi kalau seekor domba atau segerombolan domba menemukan padang rumput yang berumput hijau, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang sangat dinanti-nantikan domba-domba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang akan dilakukan Allah bagi kita. Bahwa Dia sanggup mencukupi kebutuhan jasmani kita di tengah situasi yang sulit sekalipun. Di tengah situasi yang gersang sekalipun, Allah sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Asal Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh berkomitmen di tahun ini, sepanjang tahun ini, saya mau, Pak Pendeta, Tuhan memimpin hidup saya. Amin. Tuhan akan menjamin kebutuhan jasmani kita. Bukan saya yang berkata, tapi Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ia akan baringkan kita di padang yang berumput hijau. Amin, Bapak, Ibu. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ketika Tuhan sungguh-sungguh menjadi pemimpin, gembala dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menjamin kebutuhan jiwa kita. Tadi yang pertama kebutuhan tubuh kita, kebutuhan jasmani kita. Yang kedua yaitu jiwa kita juga. Kebutuhan jiwa kita juga akan dijamin oleh Tuhan. Alkitab berkata di ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Ya, jalan yang benar di sini, Bapak, Ibu harus mengerti, bukan berarti jalan yang enak, jalan yang mudah, jalan yang tanpa hambatan. Tetapi jalan yang benar di sini bisa jadi di jalan yang benar itu banyak pergumulan, banyak tantangan. Saya nggak menjamin, firman Tuhan nggak menjamin Bapak, Ibu, sepanjang tahun ini tanpa hambatan, tanpa tantangan. Tidak menjamin. Tetapi yang Tuhan jamin, Bapak, Ibu, di tengah tantangan yang ada, di tengah hal yang menakutkan sekalipun, Tuhan mampu memberi kita, dikatakan, kesegaran. Jiwa yang segar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau Bapak, Ibu perhatikan. Dikatakan kata jalan di sini, jalan yang benar. Ya, ini jalan setapak. Ya, pada waktu itu jalan setapak yang kita seringkali jumpai itu ada di perbukitan,
ya, itu perlu hati-hati, perlu kewaspadaan. Karena apa? Karena penuh dengan kerikil, penuh dengan semak, dan juga mungkin ada binatang melata yang mengancam. Jalan yang penuh dengan rintangan, jalan yang penuh dengan tantangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan siap menuntun. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pemimpin. Dia akan menyegarkan hidup kita, menyegarkan jiwa kita. Kita akan merasa aman. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Dan seorang gembala biasanya akan membawa gada dan tongkat. Gada dan tongkatmu, Tuhan berkata, itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gada biasanya dipakai oleh gembala untuk memukul mundur pihak-pihak yang ingin mencelakai dombanya. Itu gada. Sedangkan tongkat biasanya itu di ujungnya itu ada berbentuk seperti huruf N, ya. Huruf N itu biasanya dipakai sang gembala untuk mengaitkan leher domba yang ingin coba keluar jalur. Yang kalau dombanya mau tersesat biasanya itu akan dikaitkan di lehernya. Supaya apa? Supaya dombanya kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Gada menjadi suatu pelindung terhadap gangguan eksternal, gangguan luar. Sedangkan tongkat menjadi pengingat untuk gangguan internal kita. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita punya gembala yang baik, yang tidak membiarkan kita tersesat. Kita punya gembala yang baik, yang melindungi kita dari segala macam ancaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika Tuhan menjadi pemimpin, menjadi gembala dalam hidup kita. Yang terakhir, Tuhan akan menjamin masa depan kita. Ini akan berhubungan dengan roh kita. Akan masa depan di mana kita ketika dipanggil Tuhan. Tuhan akan jamin bahwa kita punya kekekalan bersama Dia di surga sepanjang masa. Ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba Bapak Ibu Saudara, bagaimana kurang baiknya Tuhan kita. Kebutuhan jasmani Ia siap penuhi. Kebutuhan jiwa kita juga Ia siap penuhi dengan memberikan kesegaran. Dan yang terakhir, kebutuhan roh kita, Ia juga jamin bahwa kemana roh kita akan nanti pergi. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, inilah pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang utuh. Oleh sebab itu, marilah kita bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan. Untuk mau dituntun Tuhan di jalan yang benar sepanjang tahun ini. Jangan berjalan dengan jalan kita sendiri. Jangan hidup menurut jalan dunia. Tapi hiduplah menurut jalan Tuhan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saya, ayo relakan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan sepanjang tahun ini. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Dunia memang bisa memberi kebutuhan jasmani kita. Ya, dunia juga bisa memberikan ketenangan untuk jiwa kita. Tetapi ketenangan yang semu, ya, mungkin dengan hiburan dunia. Tetapi itu semuanya semu, sementara. Tidak bisa memuaskan kita, jiwa kita sepenuhnya. Hanya Tuhan yang sanggup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia tidak sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Dan dunia juga tidak mampu memberikan kepastian di mana roh kita akan tinggal. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia gembala yang baik. Dia juga menjamin kepastian roh kita di mana kita akan pergi, yaitu di rumah Tuhan sepanjang masa. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini mari kita komitmen membiarkan diri kita, rumah tangga kita,
keluarga kita, masa muda kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita berdoa, bersyukur untuk firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Kembali Tuhan mengingatkan kami, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah tuan rumah yang baik. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika kami mau merelakan diri kami dipimpin oleh Tuhan. Tuhan akan menjamin kebutuhan jasmani kami. Tuhan akan mencukupkan kami dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Di tengah dunia yang semakin sulit sekalipun, kami percaya ketika kami membiarkan diri kami dipimpin oleh Tuhan, kami tidak perlu khawatir akan kebutuhan jasmani kami, karena Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menjamin kami juga dengan kebutuhan jiwa, bahwa jiwa kami akan disegarkan oleh Tuhan ketika kami mau dipimpin Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan menjamin masa depan kami Tuhan, bahwa roh kami akan bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah sungguh-sungguh Tuhan menolong kami, supaya di tahun ini, sepanjang tahun ini, hari lepas hari, kami mau dipimpin, kami mau merelakan diri kami dipimpin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam salah satu upacara gereja, yaitu upacara perjamuan Tuhan. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa upacara gereja ini bersifat terbuka. Artinya, setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan telah dibaptiskan, Bapak, Ibu, Saudara diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Dan pada pagi ini, di awal tahun yang baru, kami sungguh mau mengingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami mohon Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami, untuk kami sungguh-sungguh layak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara menyiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak, Ibu, Saudara terima. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kami. Tubuh-Mu Engkau pecahkan untuk sungguh-sungguh membayar harga dosa kami. Kami sungguh Tuhan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, dalam nama Yesus, kita menerima dan makan roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus yang sempurna, yang kudus, yang telah dikorbankan bagi kita semua. Mari, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat anggur di tangan kita sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus yang kudus, yang telah dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengan iman, dalam nama Yesus, minumlah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa mengucap syukur untuk kasih dan pengorbanan Tuhan kepada kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami telah mengingat kembali tentang kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Biarlah Tuhan, hidup kami mau serahkan kepada Tuhan. Sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan hidup kami. Ini doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, upacara perjamuan Tuhan sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah mengikuti perjamuan Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memimpin kita di setiap musim hidup. Dan kita akan meresponinya dengan pujian, "Bersamamu Bapa." Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Samamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
anugerah-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.